Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Arek Sidoarjo. Oke, kita sekarang sudah bersama dengan calon Bupati Sidoarjo, yaitu Gus Ahmad Mudhor, yang mana biasa kita panggil Gus Mudhor. Siap. Selamat sore Gus. Sore. Oke, saat ini kita coba nih tanya-tanya dulu, mungkin dari teman-teman, ada juga sebagian dari teman-teman Bangga Sidoarjo belum tahu latar belakangnya dari Gus Mudhor. Mungkin bisa sharing sedikit Gus tentang latar belakang jenengan. Jadi latar belakang hari ini, saya ini pemuda, milenial, jadi anak nomor 6 dari 11 bersaudara. Pekerjaan sebelumnya ini bergerak di pendidikan, sebelumnya quality assurance bidang pendidikan sama quality control bidang pendidikan. Jadi ya tugasnya mengawasi serta menjamin mutu sebagai penjamin mutu di dunia pendidikan. Ya, core-nya memang lebih di pendidikan, walaupun juga ada beberapa usaha baik bidang industri perminyakan, kemudian ada di properti juga ada, terus ada di biasa wira swasta biasa. Tapi core-nya adalah kita ini bergerak di pendidikan. Yang kedua, penjamin mutu di dunia pendidikan. Oke, baik. Mungkin lebih arahnya kepada bidang pendidikan. Ya Gus ya. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya nih Gus, termotivasi apa sih Gus untuk menjadi Bupati Sidoarjo, dan awalnya bagaimana sih kok bisa pengen jadi calon Bupati Sidoarjo? Saya kira kalau awalnya memang ketiban sampur bahasa orang Jawa. Di sisi lain memang kita juga merasa prihatin selama 20 tahun seperti ini saja, sehingga butuh mungkin pikiran-pikiran muda yang out of the box, yang berani, yang bersih, sehingga akselerasi pembangunan ini lebih cepat. Karena memang hari ini diaku tidak diaku, yang lebih melek untuk perkembangan zaman ya anak muda. Saya kira itu. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin agak nyambung dari pernyataan dari Gus Mudhor tadi. Bagaimana sih Pak sampai tercipta hashtag jemput perubahan? Apakah Sidoarjo itu perlu perubahan, atau selama ini perubahan itu ada di sana, Sidoarjo di sini, seperti itu? Saya kira kenapa kok harus jemput perubahan? Jadi ini memang pilihan kata yang sengaja kita pakai, karena kalau bahasa menjemput ini lebih aktif. Bukan sekedar menunggu, karena kalau anak muda bahasanya jemput ini lebih aktif. Begitu juga dengan kondisi di Sidoarjo, jangan menunggu, sudah banyak sekali ketertinggalan kita dibanding Surabaya, Mojokerto juga sama. Walaupun APBD Mojokerto ini jauh di bawah kita. Nah, oleh karena itu memang harus ada tenaga muda yang bersih, yang gesit, dan bersifat aktif. Karena menjemput bahasanya bukan sekedar menunggu, bukan, kita lebih aktif, bukan pasif lagi, sehingga ke depan dengan mesin-mesin muda ini semoga ke depan Sidoarjo lebih baik lagi. Oke, siap. Baik Gus. Pertanyaan selanjutnya nih, prestasi dan pengalaman apa yang sudah dilampaui oleh Gus Mudhor selama ini? Saya kira semua calon pasti punya keunikan masing-masing, punya core masing-masing. Ada yang pengusaha mungkin ya, hari ini 1 sama 3 ini memang pengusaha. Kebetulan kami, kalau wakil kami ini juga pengusaha bidang properti, biasa kontraktor juga. Kalau saya memang core-nya lebih banyak di dunia pendidikan, sehingga tidak jauh dari sana. Termasuk sudah beberapa kali memimpin sekolah dan prestasinya sudah tingkat internasional. Termasuk yang terakhir memimpin lembaga kajian penelitian progresif, ini juara 3 dunia. Kalau juara ASEAN sering sekali. Jadi semoga ke depan setiap keunikan calon ini menjadikan bahan bagi masyarakat Sidoarjo sebagai referensi untuk memilih yang baik. Yang mana saya kira semuanya baik, semuanya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Sidoarjo hari ini. Lebih butuh yang mana? Ya, artinya ada yang core di pendidikan, ada yang core di pengusaha, ada yang core di konstruksi dan lain-lain. Saya kira
unik-unik semua. Ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Jangan pernah batasi pengetahuan itu. Termasuk hari ini yang kita dorong adalah bagaimana kemudian siswa-siswa di dunia pendidikan, yang kebetulan kita kan dunia pendidikan, ini biasa untuk melakukan penelitian, riset dan sebagainya. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya Gus, Siap. Mau tanya, kalau Gus Mudlor nih menjadi bupati, program dan langkah apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu? Siap. Hari ini kita mencanangkan ada 17 program, tapi kita responsif. Hari ini memang posisinya era pandemi dan banyak sekali aspirasi yang muncul dari sana. Oleh karena itu yang pertama kita garap adalah bidang kesehatan, yakni ada program seluruh masyarakat Sidoarjo yang kemudian ber-KTP Sidoarjo kalau berobat ke rumah sakit gratis. Kita siapkan ini dulu untuk apa? Sebagai jaring di masyarakat sehingga tidak was-was ketika dia kemudian keluarganya dan dirinya jatuh sakit. Yang kedua, bidang ekonomi. Jadi secara survei sebelum era pandemi, masyarakat Sidoarjo mengimpikan bahwa Sidoarjo ke depan ini mirip seperti Surabaya. Tapi ketika era pandemi melanda, ini sudah berubah. Semua masyarakat Sidoarjo mengimpikan lapangan kerja yang lebih layak. Oleh karena itu, kita mengakomodir suara dari masyarakat. Kita ada program 100.000 lapangan kerja baru, sekaligus memberikan 10.000 bantuan sekaligus memberikan 10.000 bantuan sebesar 5 sampai 50 juta untuk ibu-ibu untuk bisa melakukan usaha mikro. Ini yang tidak dimiliki daerah lain, apa? Untuk meng-empower emak-emak untuk bersikap lebih produktif, bukan hanya konsumtif. Ini penting karena hari ini jumlah emak-emak, jumlah ibu-ibu ini yang dalam tanda kutip hanya sebagai ibu rumah tangga, ini sangat besar sekali, sehingga perlu di-empower sehingga ekonomi ke depan akan berjalan dan roda ekonomi nggak lesu lagi. Baik, ini kita ke pertanyaan yang spesial sih, karena ini Gus, banyak follower dari kami ini menanyakan terkait dengan kemacetan di perempatan Gedangan. Nah, kalau Gus Mudlor mendapatkan kesempatan menjadi Bupati Sidoarjo, bagaimana langkah untuk mengatasi kemacetan di Gedangan itu, Gus? Yang pertama adalah memastikan masyarakat Sidoarjo untuk tidak kerja di Surabaya. Caranya dengan apa? Menciptakan iklim investasi yang baik di Sidoarjo, sehingga warga Sidoarjo tidak susah-susah berangkat ke Surabaya. Karena apa? Karena industrinya sudah ada di Sidoarjo. Yang kedua, tentunya dengan pembangunan. Hal ini bisa lewat pembangunan, yakni flyover Gedangan, kemudian flyover Aloha, dan yang terakhir frontage yang dari Waru sampai Gedangan. Sebenarnya ini sudah ada anggarannya dari Perpres yang dibiayai oleh APBN. Perpres nomor 80 tahun 2019 yang dibiayai APBN. Tapi kenapa kok kemudian tidak tereksekusi hari ini? Karena memang lahannya, pembebasan lahannya ini belum selesai. Oleh karena itu, kalau memang besok mendapatkan amanah, yang pertama dilakukan adalah secepatnya membebaskan tanah-tanah itu, yang kemudian ketika APBN masuk untuk membangunnya, maka tidak akan ada masalah lagi. Sehingga langsung tereksekusi seperti yang hari ini sudah terjadi di Surabaya. Ya, jadi ketika frontage, kemudian flyover Gedangan jalan, flyover Aloha jalan, ini saya kira satu masalah untuk kemacetan ini bisa teratasi. Dan anggarannya besar sekali. Kemarin saya lihat flyover Gedangan itu 480 miliar. Kemudian flyover Aloha sekitar 430 miliar, dan kalau frontage sekitar 270-an miliar. Nah, ini semuanya APBN, tugas kita hanya ada secepatnya membebaskan tanah tempat proyek ini ada. Nah, ini tentunya harus ada pendekatan yang humanis sehingga kemudian masyarakat mau dan rela tanahnya untuk dijadikan jalan. Oke.
Ini ada juga sih Gus curhatan dari teman-teman di Bangga Sidoarjo sendiri dan teman-teman arek-arek Sidoarjo. Siap. Yang mana ini menanyakan terkait dengan kemacetan di perempatan Gedangan. Nah, kalau Gus Mudor mendapatkan kesempatan menjadi Bupati Sidoarjo, bagaimana sih langkah untuk mengatasi kemacetan di situ, Gus? Saya kira cetakan blueprint pembangunan di Gedangan itu sudah ada mulai tahun 95. Bahkan hari ini sudah tertuang semuanya pada Perpres nomor 80 tahun 2019. Jadi gini, tak ulang aja. Jadi intinya bahwa hari ini cetakan untuk mengatasi kemacetan ini sudah ada sejak tahun 1995. Termasuk di sana harus ada flyover Gedangan, ada juga flyover Aloha, ada juga frontage. Yang semuanya ini sudah di cover pada Perpres tahun 2019. Nomor 80 tahun 2019. Tinggal gini aja. Pemerintah Sidoarjo menyiapkan lahannya, kemudian yang bangun APBN. Dananya besar sekali, 480 untuk flyover Gedangan, 428 untuk flyover Aloha. Tinggal bagaimana kemudian secepatnya pemerintah Sidoarjo membebaskan tanahnya, kemudian APBN turun dan membangun. Sebenarnya sudah enak, kita ini tinggal bebaskan lahannya saja sudah selesai. Ini sudah ada dicetakan di Perpres tahun 80, sehingga pemerintah Sidoarjo sudah gampang. PR-nya tinggal membebaskan tanahnya, kemudian ada flyover. Saya yakin ketika flyover Gedangan, flyover Aloha, serta frontage ini jalan, pasti sangat mengurangi. Termasuk kita lihat Surabaya begitu megahnya, nah, tinggal Sidoarjo ini saja, kecepatannya membebaskan tanahnya. Oke, siap Gus. Ini ada pertanyaan lagi juga. Jika Gus tidak terpilih nih, apakah masih ingin berkontribusi untuk Sidoarjo menjadi lebih baik? Saya kira ini jawaban yang penting sekali harus dijawab hari ini. Kenapa? Setiap petarung, setiap kontestan, pertama bukan hanya siap menang, tapi juga harus siap kalah. Jadi kontestan dalam suatu kontestasi wajib berani mau menang dan juga siap kalah, siap menang, siap kalah. Ini yang harus didorong. Jikalau kemudian memang kalah nih, ya naudzubillah lah. Balik lagi ke pendidikan, sebagai quality assurance dunia pendidikan ini sangat menarik karena memang hobinya di sana. Tapi saya kira banyak sekali lembaga, tempat atau media untuk bisa berkontribusi, termasuk salah satunya di dunia pendidikan. Baik Gus, kemudian nih mungkin penutup dari Gus Mudor terkait dengan sesi perkenalan Bangga Sidoarjo kepada calon Bupati. Gus Mudor ini apa nih yang ingin disampaikan ke arek-arek Sidoarjo? Saya kira arek-arek Sidoarjo sudah cerdas, harus berpilih secara rasional, melihat program dengan jeli, jangan termakan dengan politik uang. Yang kedua, pikirkan baik-baik mana calon yang lebih memiliki, lebih ada ikatan dengan Sidoarjo, plus programnya bagus. Saya kira itu yang lebih menjiwai, saya kira itu yang harus dipegang penuh. Lihat programnya, lihat asalnya, lihat ada ikatan emosi tidak dengan Sidoarjo. Ketika ini dipikirkan matang-matang, saya kira Sidoarjo ke depan akan meloncat lebih baik, Sido akan lebih sejahtera dari sebelumnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes iku rek, kita wis mari kan diskusi bareng dengan Cabup Sidoarjo Gus Mudor. Terima kasih Gus. Semoga bisa bermanfaat ke teman-teman dan kita tunggu Cabup berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa rek.